Nuaiman termasuk orang yang menerima Islam dan bergabung dalam komunitas Muslim awal. Dia bukan tokoh besar dalam politik atau militer, tapi ia ada dalam momen-momen penting. Riwayat menyebutkan ia ikut dalam Perang Badar, salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah awal Islam. Artinya, meskipun dikenal jenaka, ia bukan orang yang main-main soal komitmen. Yang membuat Nuaiman berbeda adalah kepribadiannya. Di tengah para sahabat yang banyak dikenal serius dan fokus pada urusan besar dakwah dan perjuangan, Nuaiman punya karakter humoris. Ia sering membuat orang tertawa, termasuk Nabi sendiri. Tapi humornya tidak dimaksudkan untuk merendahkan. Suatu hari Nuaiman ngelihat penjual madu yang kelihatan capek. Dia pengen kasih hadiah madu itu ke Nabi, tapi dia lagi nggak punya duit. Kalian tahu apa yang dia lakuin? Dia bawa penjual itu ke rumah Nabi, kasih madunya ke Rasulullah sebagai hadiah, terus dia bilang ke penjualnya, minta bayarannya sama orang di dalam rumah itu ya. Pas Nabi ditagih, Nuaiman cuma nyengir dan bilang, ya Rasulullah, saya pengen banget kasih hadiah, tapi saya nggak punya duit, jadi ya sudah. Nabi bukannya kesel, malah senyum dan melunasi bayarannya, karena beliau tahu niat tulus. Nuaiman meski caranya ajaib, saat Nuaiman lagi safar ke Syam bareng Abu Bakar, dan seorang sahabat bernama Suwaibit. Suwaibit ini ditugasin jaga perbekalan makanan. Pas Nuaiman lapar dan minta jatah makan, Suwaibit nolak keras karena Abu Bakar belum balik. Nuaiman yang kesel bukannya marah-marah, tapi malah pergi ke pasar budak terdekat. Dia bilang ke orang-orang, gue punya budak kuat tapi murah, cacatnya cuma satu. Dia bakal ngaku kalau dia orang merdeka. Kalian jangan percaya ya, Nuaiman beneran ngejual Suwaibit seharga 10 ekor unta. Pas Abu Bakar balik, dia panik dan harus ngejar kafilah itu buat nebus balik Suwaibit. Pas Nabi dengar cerita ini, beliau ketawa sampai gigi gerahamnya kelihatan, dan cerita ini jadi bahan candaan mereka selama setahun penuh. Riwayat-riwayat seperti ini sering dikutip untuk menunjukkan bahwa di tengah perjuangan yang berat, ada ruang untuk keceriaan. Namun Nuaiman juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Ada beriwayat bahwa ia pernah dihukum karena pelanggaran tertentu, sesuai aturan saat itu. Beberapa orang mencelanya, tapi Nabi menegaskan bahwa Nuaiman mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ini penting. Ia tidak didefinisikan oleh satu kesalahan, tapi oleh komitmen dan imannya secara keseluruhan. Setelah wafatnya Nabi, Nuaiman tetap hidup dalam komunitas Muslim Madinah. Ia tidak tercatat sebagai pemimpin besar atau penguasa, tapi tetap dikenang sebagai bagian dari generasi sahabat yang membangun fondasi masyarakat Islam. Nuaiman wafat di Madinah. Tidak banyak detail tentang akhir hidupnya, tapi namanya tetap disebut dalam kitab-kitab sejarah dan hadis sebagai contoh sahabat yang memiliki kepribadian unik.